Halo, Assalamualaikum fans drama Korea. Pada kesempatan kali ini aku bakalan sharing tentang soal dan pembahasan tes P3K Tenaga Kesehatan Perawat. So, untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai aja ya. Pertanyaan pertama, adanya mikroorganisme di dalam darah disebut A. Bakteremia, B. Gonore, C. Droplet, D. Dacryocystitis, E. Endokarditis. Jawabannya adalah A. Bakteremia. Pertanyaan selanjutnya, hormon yang berfungsi mendorong reabsorpsi natrium ginjal, pelepasan kalium dan hidrogen melalui ginjal dan peningkatan volume darah adalah A. Adiponektin, B. Kalsitonin, C. Aldosteron, D. Angiotensinogen, E. Endorfin. Jawabannya adalah yang C. Adiponektin ini berfungsi untuk mengontrol beberapa proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, ini tuh misalnya contohnya tuh kayak regulasi glukosa dan contohnya tuh katabolisme lipid. Nah, ini contoh dari kerja hormon adiponektin. Kemudian kalau kalsitonin itu berfungsi dia tuh untuk menurunkan kadar kalsium. Jadi ini tuh untuk menurunkan kadar kalsium di dalam darah sehingga dapat menghambat penyerapan kalsium di usus. Ini. Nah, jadi jawabannya yang C ya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Hormon yang berfungsi mengeluarkan aldosteron dari korteks adrenal dipsogen dan menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah adalah A. Angiotensinogen, B. Epinefrin, C. Adiponektin, D. Kolesistokinin, E. Dopamin. Jawabannya adalah yang A. Pertanyaan selanjutnya ya. Hormon yang berfungsi untuk meningkatkan pasokan oksigen dan glukosa ke otak dan otot dengan meningkatkan denyut jantung, meningkatkan katalis dari glikogen dalam hati adalah A. Epinefrin, B. Adiponektin, C. Adrenalin, D. Kolesistokinin, E. Dopamin. Jawabannya adalah C. Adrenalin. Pertanyaan selanjutnya, pengertian dari euthanasia adalah A. Memperpanjang hidup pasien, B. Dapat memperpanjang dan memperpendek hidup pasien, C. Dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien, D. Membantu dan memperpanjang hidup pasien, E. Mempengaruhi hidup pasien. Jawabannya adalah yang C ya, yaitu dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien. Pertanyaan selanjutnya, sesak nafas yang secara klinis dapat menunjukkan tanda-tanda penyakit-penyakit tertentu adalah A. Asidosis, B. Emfisema, C. Dispene, D. Asfikasi, E. Laringitis. Jawabannya adalah C. Dispene. Pertanyaan selanjutnya, menurut Persatuan Perawat Nasional Indonesia, praktik keperawatan adalah A. Tindakan pemberian asuhan perawatan profesional baik secara kolaborasi yang disesuaikan dengan perintah dokter, B. Tindakan pemberian asuhan perawat profesional baik secara mandiri maupun kolaborasi yang disesuaikan dengan lingkup wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan ilmu kedokteran, B. Tindakan pemberian asuhan perawatan yang dilakukan mandiri di rumah dan di rumah sakit, D. Tindakan pemberian asuhan perawat profesional baik secara mandiri maupun kolaborasi yang disesuaikan dengan lingkup wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan ilmu keperawatan, E. Tindakan pemberian pengobatan kepada pasien sesuai dengan diagnosa penyakitnya. Jawabannya adalah yang
D. Yaitu tindakan pemberian asuhan perawat profesional baik secara mandiri maupun kolaborasi yang disesuaikan dengan lingkup wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan ilmu keperawatan. Pertanyaan selanjutnya, standar praktek keperawatan adalah A. Suatu pernyataan yang menguraikan suatu kualitas yang diinginkan terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan untuk pasien. B. Standar untuk menentukan pengobatan pasien. C. Standar untuk mencapai praktik keperawatan yang menguntungkan. D. Standar praktik yang dibuat berdasarkan kolaborasi dengan tim medis. E. Alat ukur kualitas pelayanan praktek di rumah sakit. Jawabannya adalah yang A, yaitu suatu pernyataan yang menguraikan suatu kualitas yang diinginkan terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan untuk pasien. Pertanyaan selanjutnya, praktik keperawatan profesional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, kecuali A. Otonomi dalam pekerjaan, B. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat, C. Pengambilan keputusan tergantung dokter, D. Kolaborasi dengan disiplin lain, E. Pemberian pembelaan. Jawabannya adalah yang C. Pengambilan keputusan tergantung dokter. Pertanyaan selanjutnya, perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi kesehatan yang tertuang dalam A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 1. B. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 1. C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 1. D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 1. E. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 1. Jawabannya adalah yang D, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 1. Kewenangan praktek keperawatan diatur dalam A. Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 1992 Bab B Pasal 34 Ayat 2 dan 3. B. Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 1992 Bab B Pasal 32 Ayat 2 dan 3. C. Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 1992 Bab B Pasal 32 Ayat 2 dan 3. D. Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 1992 Bab B Pasal 32 Ayat 2 dan 3. E. Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 1992 Bab B Pasal 33 Ayat 2 dan 3. Jawabannya adalah yang B, yaitu Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 1992 Bab B Pasal 32 Ayat 2 dan 3. Pertanyaan selanjutnya, dalam Pasal 53 Ayat 2 disebutkan tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Pasal tersebut berkaitan dengan praktik keperawatan, yaitu A. Prinsip legal dalam praktek keperawatan, B. Prinsip etik, C. Teori dan konsep berubah, D. Proses keperawatan, E. Prinsip norma keperawatan. Jawabannya adalah yang A. Prinsip legal dalam praktik keperawatan. Pertanyaan selanjutnya, berdasarkan SK nomor 3 DPR SK 1996, standar profesi keperawatan adalah sebagai berikut di bawah ini, kecuali A. Standar pelayanan keperawatan, B. Standar praktek keperawatan, C. Standar keahlian keperawatan, D. Standar pendidikan keperawatan, E. Standar pendidikan berkelanjutan. Jawabannya adalah yang C. Standar keahlian keperawatan. Pertanyaan selanjutnya, standar perawatan dan anak American Nurse Association meliputi A. Pengkajian, diagnosa, identifikasi asli, implementasi, evaluasi pemeliharaan,
B. Pengkajian perencanaan diagnosa identifikasi proses implementasi dan evaluasi. C. Pengkajian perencanaan diagnosa identifikasi hasil dan evaluasi. D. Pengkajian perencanaan diagnosa identifikasi hasil implementasi dan evaluasi. E. Pengkajian perencanaan diagnosa identifikasi hasil dan implementasi. Jawabannya adalah yang D, yaitu pengkajian perencanaan diagnosa identifikasi hasil implementasi dan evaluasi. Pertanyaan selanjutnya, standar kinerja profesional dari ANA meliputi sebagai berikut. Kecuali A. Kualitas keperawatan, B. Kolaborasi, C. Pendidikan kesejawatan, D. Penilaian kinerja, E. Pengakuan diri. Jawabannya adalah E. Pengakuan diri. Pertanyaan selanjutnya, yang bukan merupakan fungsi legislasi keperawatan adalah A. Memberi perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan keperawatan, B. Mengatur kewenangan untuk menjalankan praktek medis secara perorangan, C. Memberi kejelasan batas kewenangan setiap kategori tenaga keperawatan, D. Menjamin adanya perlindungan hukum bagi perawat, E. Meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan. Jawabannya adalah yang B, yaitu mengatur kewenangan untuk menjalankan praktek medis secara perorangan. Jadi fungsi legislasi keperawatan itu ada 7. Yang pertama, memberi perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan. Yang kedua, memberi perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan. Yang ketiga, memelihara kualitas layanan keperawatan yang diberikan. Yang keempat, memberi kejelasan batas kewenangan setiap kategori tenaga keperawatan. Yang kelima, menjamin adanya perlindungan hukum bagi perawat. Yang keenam, memotivasi pengembangan profesi. Yang ketujuh, meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan. Nah, itu dia ya, berarti jawabannya yang B. Karena di sini yang bukan merupakan fungsi legislasi. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan registrasi? A. Pemberian izin kepada seseorang yang memenuhi persyaratan oleh badan pemerintah yang berwenang. B. Ketetapan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan keperawatan. C. Merupakan proses untuk menentukan dan mempertahankan kompetensi keperawatan. D. Mencantumkan nama seseorang dan informasi lain pada badan resmi baik milik pemerintah maupun non-pemerintah. E. Kebijakan atau ketentuan yang mengatur profesi keperawatan dalam melaksanakan tugas profesinya dan terkait dengan kewajiban dan hak. Jawabannya adalah yang D. Pencantuman nama seseorang dan informasi lain pada badan resmi baik milik pemerintah maupun non-pemerintah. Pertanyaan selanjutnya, yang dimaksud dengan sertifikasi adalah A. Ketetapan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan keperawatan. B. Proses pengabsahan bahwa seseorang perawat telah memenuhi standar minimal kompetensi praktik pada area spesialisasi tertentu. C. Pencantuman nama seseorang dan informasi lain pada badan resmi baik milik pemerintah maupun non-pemerintah. D. Pemberian izin kepada seseorang yang memenuhi persyaratan oleh badan pemerintah yang berwenang. E. Merupakan proses untuk menentukan dan mempertahankan kompetensi keperawatan. Jawabannya adalah yang B, yaitu proses pengabsahan bahwa seseorang perawat telah memenuhi standar minimal kompetensi praktik pada area spesialisasi tertentu. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen supaya aku semakin semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.